pertama itu terkait keterjangkauan harga, Mbak Sinta. Jadi keterjangkauan harga ini meliputi eh, program eh, KSP kami bilang, ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Program ini tentunya dimaksudkan untuk mengendalikan inflasi. Maka itu pemerintah melakukan peningkatan operasi pasar maupun ketersediaan pasokan dalam rangka stabilisasi harga. Kemudian juga kita sadar bahwa produksi itu kan tidak merata ya Mbak Sinta ya. Bahwa ada daerah-daerah tertentu yang surplus, sementara ada daerah-daerah tertentu yang mengalami defisit. Maka itu dilakukan program mobilisasi dan fasilitasi distribusi penyaluran pasokan dari daerah surplus ke defisit. Ini ada untuk memperkuat itu, tentunya sekarang ini setiap TPID, tim pengendali inflasi daerah, secara bisnis to bisnis memperluas kerjasama antar daerah. Jadi ketika satu daerah mengalami kekurangan pasokan, kalau dibiarkan kan bisa meningkatkan harga. Maka itu pemerintah mendorong daerah-daerah yang kekurangan pasokan bekerja sama dengan daerah yang kelebihan pasokan. Tetapi supaya bisa jalan, mereka menggandeng pihak bisnis, ya, bisa itu swasta, bisa itu BUMD, badan usaha milik daerah, untuk bekerja sama. Sehingga itu berlangsung secara kontinu. Kemudian juga pemerintah daerah, Mbak Sinta, juga memberikan subsidi ongkos angkut terhadap daerah-daerah yang terpencil dan kesulitan mengangkut pasokan barang, khususnya pangan. Selain itu juga kita bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan untuk mempercepat stabilisasi harga di daerah. Apa yang dilakukan antara lain tanaman pekarangan, gerakan tanam cabai, ya, sehingga kalau kita lihat kan cabai secara berangsur-angsur mulai mengalami penurunan. Memang di bulan Desember dengan dibukanya, dengan dicabutnya PPKM, tentunya mobilitas daripada manusia untuk daerah-daerah wisata mengalami peningkatan. Sebagai akibatnya apa? Permintaan terhadap barang itu mengalami peningkatan. Kemudian untuk pasokan-pasokan yang terbatas produksinya di dalam negeri, pemerintah juga melakukan impor seperti impor beras. Memang kalau kita lihat masih terjadi peningkatan bulan sebelumnya, tetapi kan butuh waktu untuk mendistribusikan beras ini ke daerah-daerah sehingga ada lag untuk bisa berdampak terhadap penurunan harga beras ini. Jadi demikian Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Jadi kalau kita perhatikan memang pentingnya untuk operasi pasar begitu ya Pak sebagai upaya stabilisasi harga begitu juga lalu juga kita lihat ada kerjasama antar daerah begitu ya artinya untuk bicara tentang supply gitu dari daerah yang memang surplus kepada daerah yang defisit begitu ya Pak agar stok tetap terjaga. Lalu saya ingin ke Pak Rusli. Pak Rusli tanggapan Anda terkait hal ini Pak. Bagaimana sebetulnya kalau kita lihat begitu harga pangan di lapangan ini tetap tinggi sebetulnya ada permasalahan apa Pak Rusli? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Iskandar tadi. Ini terkait dengan terutama beras ya. Saya mencatat harga beras kita itu memang naik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Saya mencatat Mbak untuk harga beras secara ini ya agregat rata-rata itu sudah naik per hari ini, maaf per hari kemarin 30 Januari 2023 dibandingkan dengan 3 Januari tahun 2022. Perbandingannya setahun lebih ya. Itu naik 9,79%. Jadi dari deltanya 1.150 sekian lah seperti itu. Dan itu kalau angka ini kan
cuman angka ini hampir 10% ya, itu bagi orang yang, mayoritas adalah menengah ke bawah, itu sangat, berpengaruh seperti itu. Dan itu memang, ini menjadi satu yang, harus diperhatikan terutama dalam hal penyumbang inflasi, itu Mbak, pertama. Nah, pertanyaannya gini, kenapa beras kok naik? Nah, itu menarik nih pertanyaannya. Padahal BPS kemarin, merilis ya bahwa tahun 2022 ini akan ada surplus beras, seperti itu. Dan, saya melihat gini Mbak, ada 2 hal. Pertama adalah PPKM sudah ini ya, sudah quote and quote dibuka sehingga aktivitas masyarakat, mulai, kembali normal, sehingga permintaan untuk beras, terutama di restoran, di hotel, dan sebagainya itu meningkat. Di sini ada tarikan permintaan Mbak, dari sisi apa, sisi, demand-nya ya. Kita ingat, ceklah awal Desember kemarin hotel tuh hampir penuh semua, pemerintahan, swasta semua, kita mau book hotel itu full. Itu memang salah satunya pasti akan berdampak kepada kenaikan permintaan di beras. Pertama, yang kedua adalah memang, di bulan-bulan, September, Oktober, November, Desember, Januari itu memang tidak ada panen ya, sehingga, pasokan itu, terbatas, sehingga tidak ada panen raya seperti itu. Beda misalnya nanti kalau seandainya bulan Maret, April ya, ketika ada panen raya itu bisa turun harga beras. Yang ketiga, saya melihat itu, Bulog itu ini Mbak, eee, impor berasnya telat. Dalam artian telat dalam artian ini Mbak, pasokan sekarang kan, yang dikuasai Bulog cuma 700.000 ton ya, yang harus idealnya 1,2 juta ton. Nah, parameternya adalah, kapasitas Bulog itu ya minimal dia harus dijaga di angka 1,2 juta ton, tapi sekarang cuma 700.000 ton sekian, dan nanti akan datang lagi ya. Itu memang ya tadi Mbak, saya melihatnya itu ada Bulog itu telat mengimpor, bukan mengimpor sih, menambah stoknya Mbak, entah dia mau dari petani, mau dari impor itu whatever, tapi yang jelas pasokan dari, Bulog itu, saya lihat ada sebelek seperti itu Mbak. Jadi secara psikologis pasar, Bulog kan yang dijadikan sebagai institusi pemerintah untuk menstabilisasi harga pangan ya melalui operasi pasar. Sehingga saya melihat tadi Mbak, 3 hal tadi. Ada, apa namanya, kelindahan antara supply and demand. Demand-nya karena PPKM yang sudah mulai dikendorkan, permintaan meningkat, supply-nya tadi memang pada saat ini itu, bulan-bulan tidak ada panen. Nanti mungkin bulan Maret, ya ada panen raya, kita bisa turun harga berasnya Mbak,